Saya percaya SpongeBob tetap relevan karena karakternya universal. Siapapun bisa melihat sedikit dari diri mereka dalam karakter ini. Baik itu optimisme SpongeBob, kejengkelan Squidward, atau kecerobohan Patrick. Selain itu, kami selalu berusaha menjaga keseimbangan antara humor anak-anak dan referensi yang bisa dinikmati oleh orang dewasa. Come back to Polusi, podcast ilusi. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang kreator yang namun sangat tidak biasa. Tetapi seseorang yang telah menciptakan sebuah dunia. Sebuah dunia yang penuh warna, absurd, namun juga penuh makna. Jika kalian pernah menonton televisi dalam 2 dekade terakhir, kemungkinan besar kalian sudah akrab dengan sosok kuning berbentuk spons yang tinggal di dalam nanas di dasar laut. Nah, hari ini kita akan berbincang langsung dengan otaknya, yaitu pencipta SpongeBob SquarePants. Oke, selamat datang di Hah? Halo, Mana Tuan Hellenberg? aku adalah Stephen Hellenberg, sang pencipta SpongeBob. SpongeBob, ayolah. Ini bukan waktunya main-main. Ini adalah podcast penting dalam sejarah. Lihat, semua orang sudah menunggu untuk perbincangan dengan pencipta dunia SpongeBob. Jangan membuat mereka kecewa, ayolah. Baiklah. Aku hanya mampir sebentar, ayolah. Tapi lain waktu, undang aku ya. Lain waktu, kita akan mengobrol dan bercerita di sini, oke? Okidoki, sampai jumpa. Nah, selamat datang di podcast Ilusi Tuan Heidenberg. Halo, terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa berada di sini. Saya suka bagaimana Anda menggambarkan SpongeBob, dunia yang absurd tapi penuh makna. Itu cukup akurat. Saya rasa itu juga yang membuat SpongeBob begitu abadi. Namun, saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin belum pernah ditanyakan sebelumnya. Jika kita mengambil SpongeBob dan mengeluarkannya dari Bikini Bottom, kemudian menaruhnya di dunia nyata, kota yang benar-benar ada, menurut Anda, dia akan bertahan hidup atau malah membuat kekacauan? Pertanyaan yang menarik. Saya rasa dia akan bertahan, atau setidaknya mencoba. SpongeBob memiliki sifat yang sangat adaptif, tapi saya yakin dia akan berakhir bekerja di restoran burger dan tetap menyebut dirinya sebagai juru masak terbaik di dunia. Oke, berbicara soal SpongeBob sebagai pekerja, kita semua tahu bahwa dia pekerja keras dan penuh semangat. Tapi ada satu pertanyaan besar yang selalu mengganggu saya. Kenapa dia tidak pernah naik jabatan? Saya suka pertanyaan ini. Saya rasa karena SpongeBob tidak pernah melihat kenaikan jabatan sebagai tujuan. Dia tidak bekerja untuk mendapatkan promosi. Dia bekerja karena dia mencintai pekerjaannya. Itu filosofi hidupnya. Dia bahagia dengan yang dia lakukan. Dan itu hal yang jarang kita lihat di dunia nyata. Itu menarik. Di dunia di mana semua orang ingin naik level, SpongeBob justru puas dengan apa yang dia miliki. Apakah itu cerminan dari sesuatu yang Anda rasakan dalam hidup Anda sendiri? Sebagian besar, iya. Saya selalu percaya bahwa melakukan sesuatu yang kita cintai jauh lebih berharga daripada mengejar kesuksesan dalam bentuk tradisional. Sebenarnya, jika Anda menikmati perjalanan, maka hasilnya tidak begitu penting. Lalu, jika kita berbicara tentang karakter lain, Squidward misalnya, dia sangat kontras dengan SpongeBob. Sinis, sarkastis, tampak selalu tidak puas dengan hidupnya. Dan beberapa orang percaya bahwa Squidward adalah cerminan orang dewasa dalam serial ini. Apakah memang begitu? Saya rasa benar. Squidward adalah gambaran seseorang yang merasa terjebak dalam hidupnya. Dia memiliki impian besar, tetapi realitasnya tidak seperti yang dia bayangkan. Dia adalah kebalikan dari SpongeBob dalam banyak hal, tapi itu yang membuat dinamika mereka menarik. Jika SpongeBob dan Squidward adalah dua sisi dari kehidupan, maka Patrick, dia berada di mana?
Apakah dia adalah pengingat bagi kita untuk tidak terlalu serius? Ya, Patrick adalah ketenangan dalam kebodohan. Dia tidak peduli dengan dunia luar. Dia tidak memiliki tujuan besar. Dan dia baik-baik saja dengan itu. Terkadang kita juga butuh momen seperti itu dalam hidup kita. Oke, saya ingin beralih ke pertanyaan yang lebih dalam. Kita bawa perbincangan ini ke akar mula dari segalanya. Bagaimana awalnya Anda mendapatkan inspirasi untuk menciptakan SpongeBob? Apa yang ada di pikiran Anda ketika pertama kali merancang karakter ini? SpongeBob sebenarnya lahir dari kecintaan saya pada dunia kelautan. Tentu semua tahu bahwa saya memiliki latar belakang dalam biologi laut. Dan saya ingin menciptakan karakter yang bisa membawa unsur-unsur kelautan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan cara yang unik dan menyenangkan. Kita semua tahu bahwa SpongeBob memiliki kepribadian yang sangat khas, polos, penuh semangat, dan sangat berorientasi pada kebahagiaan. Apakah ada seseorang di dunia nyata yang menjadi inspirasi bagi karakter SpongeBob? Sebenarnya, karakter SpongeBob adalah gabungan dari beberapa orang yang saya kenal, termasuk diri saya sendiri. Saya ingin menciptakan karakter yang memiliki kegembiraan seperti anak-anak, tetapi juga memiliki etos kerja dan keinginan untuk selalu melakukan yang terbaik. Sudah saya duga, itu sangat merepresentasikan berbagai karakter manusia. Oke, ketika SpongeBob SquarePants pertama kali tayang pada tahun 1999, apakah Anda membayangkan bahwa serial ini akan menjadi fenomena global? Bagaimana reaksi Anda saat melihat kesuksesan yang sangat luar biasa ini? Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Saya hanya ingin membuat sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak dan orang dewasa. Tetapi ketika melihat bagaimana SpongeBob diterima di berbagai belahan dunia, itu adalah sesuatu yang luar biasa dan sangat membanggakan. Sangat diterima bahkan oleh setiap kalangan. Ya, benar. Tuan Hellenberg, setiap karakter di SpongeBob SquarePants memiliki kepribadian yang sangat unik dan sangat berkesan. Bagaimana proses penciptaan karakter-karakter ini? Seperti Tuan Krabs, Squidward, dan Patrick. Setiap karakter diciptakan dengan latar belakang dan sifat yang kontras dengan SpongeBob. Squidward mewakili sosok yang sinis dan lelah dengan kehidupan sehari-hari. Patrick adalah kebalikan dari kecerdasan, dan Tuan Krabs adalah gambaran dari seorang pebisnis yang berorientasi pada keuntungan. Mereka semua ada untuk menciptakan dinamika yang menarik. Ya, dan SpongeBob sendiri dianggap sebagai simbol dari optimisme tanpa batas. Tetapi ada juga yang melihatnya sebagai bentuk kritik sosial terhadap dunia kerja. Apakah memang ada pesan tersembunyi di balik cerita-cerita dalam serial ini? Oke, saya ingin SpongeBob bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Ya, ada banyak humor dan absurditas, tetapi di balik itu, ada pesan tentang kerja keras, persahabatan, dan cara menghadapi tantangan hidup. Terkadang, kita memang harus melihat dunia dengan cara SpongeBob, penuh rasa ingin tahu dan tidak takut gagal. Benar sekali. Kebanyakan manusia takut gagal bahkan sebelum mereka mencoba. Seharusnya kita menjadi SpongeBob. Oke, kita beralih. Banyak kartun lain yang muncul dan menghilang, tetapi SpongeBob tetap bertahan selama lebih dari 2 dekade. Apa rahasia keberhasilan dan daya tahannya? Saya percaya SpongeBob tetap relevan karena karakternya universal. Siapapun bisa melihat sedikit dari diri mereka dalam karakter ini. Baik itu optimisme SpongeBob, kejengkelan Squidward, atau kecerobohan Patrick. Selain itu, kami selalu berusaha menjaga keseimbangan antara humor anak-anak dan referensi yang bisa dinikmati oleh orang dewasa. Apakah ada episode atau momen tertentu dalam serial ini yang menurut Anda paling berkesan atau memiliki makna khusus bagi Anda secara pribadi? Oh, tentu. Saya sangat menyukai episode-episode yang menampilkan sisi emosional dari karakter. Seperti ketika SpongeBob kehilangan Gary atau ketika ia berusaha keras mendapatkan SIM. Episode-episode ini menunjukkan bahwa meskipun dunia SpongeBob penuh dengan kekonyolan, ada juga pelajaran hidup yang bisa diambil. Betul, itu episode yang sangat menggambarkan bahwa meskipun SpongeBob dipenuhi dengan kekonyolan dalam hidupnya, tapi dia juga bisa merasakan
bagaimana rasanya kesedihan, bagaimana rasanya kehilangan. Dan ketika dia berusaha untuk mendapatkan SIM, dia memberikan contoh bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu dibutuhkan perjuangan. Ketika sekali dua kali kita mengalami kegagalan, kita harus terus mencoba sampai akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan. Atau bahkan sampai kita benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Benar sekali, Tuan. Terakhir, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para penggemar SpongeBob yang telah mengikuti perjalanan ini selama bertahun-tahun? Tentunya saya ingin berterima kasih kepada semua penggemar yang telah mencintai SpongeBob dan membiarkannya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan saya berharap karakter ini bisa terus membawa kebahagiaan, tawa, dan inspirasi bagi semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kita pun sangat berterima kasih Tuan Helmberg kepada SpongeBob dan kawan-kawan, kepada Anda khususnya yang telah menciptakan dunia Bikini Bottom beserta isinya, yang telah menemani masa kecil kita, bahkan hingga kita dewasa kita masih menikmati serial SpongeBob. Karena bagi saya terkhusus, SpongeBob bukanlah hanya tontonan animasi yang hanya bisa dinikmati oleh anak-anak, tapi SpongeBob memiliki atau mengandung banyak pesan moral yang bisa kita ambil. Oh, saya sangat bahagia mendengarnya. Baik, terima kasih banyak Tuan Helmberg telah berbagi cerita yang sangat luar biasa di podcast Ilusi. Sangat menarik mendengar perjalanan di balik layar dari salah satu serial kartun paling legendaris di dunia. Terima kasih juga. Semoga SpongeBob terus membawa kebahagiaan untuk semua orang. Sekali lagi, saya mewakili seluruh penggemar serial SpongeBob SquarePants untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda yang telah menciptakan dunia Bikini Bottom, dunia SpongeBob SquarePants. Terima kasih Tuan Helmberg. Dan kepada para penggemar SpongeBob SquarePants dimanapun kalian berada, satu pesan dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di podcast Ilusi. Salam.